Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1127 berjudul Petualangan di Negeri Misterius. Dan dengan cover story seperti ini, chapter dimulai dengan suatu ledakan api atau asap kebakaran, dan kita bisa melihat juga para giant di sana serta pula rumah-rumah di sana tersusun seperti Lego. Dan di sana pula kita melihat giant itu berkata, "Ada api yang menyala ke arah Seijaku. Jika api menyebar ke arah itu, negara ini akan tamat. Sebaiknya kita laporkan kepada Taiyo sama atau Dewa Matahari." Hah? Siapakah sosok itu? Sementara itu, giant lainnya berkata pula, "Sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, Hachimitsue ini atau lebah raksasa itu tidak akan jatuh dari langit." Kemudian di halaman berikutnya ya, kita masih melihat giant itu masih berdiskusi. Dan salah satunya juga berkata, "Berbicara tentang makhluk hidup di hutan, getaran bumi barusan dikatakan sebagai suara dewa telinga yang jatuh." Tetapi giant lainnya di sana berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang bisa menjatuhkan kelinci sebesar itu." Kemudian scene beralih ke Big Steel Castle. Di sana kita bisa melihat bentuk daripada kastil tersebut, kastil di mana Nami saat ini berada. Dan di panel berikutnya kita melihat Nami menangis dan ketakutan, sementara kita juga bisa melihat Zeus telah mengatasi lebah raksasa yang ada di depannya itu. Di mana Zeus berkata pula di sini, "Selamat pagi Nami, di mana kita saat ini?" Dan Nami berkata, "Aku pun tidak tahu kita seharusnya berada di kapal raksasa." Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Nami di sana mulai menangis dan juga berkata, "Luffy, Zoro, Sanji-kun, aku bahkan akan membawa Usopp dalam situasi seperti ini. Apakah aku gila? Aku tak ingat pernah ganti baju. Di mana aku? Mimpikah? Apakah ini istana seseorang?" Lalu di pojokan ada seseorang di sana yang memanggil Nami. "Oi, Nami." Dan di sana Nami menyadari suara tersebut dan berkata, "Hah, itu suara Usopp." Lalu kemudiannya kita mulai melihat Nami riang kembali di sana. Tapi ketika dia mencoba berlari ke arah suara tersebut, dia tersandungkan ujung-ujung balok Lego di sana dan membuatnya tersungkur pula di tempat itu. Kemudian di halaman berikutnya ketika Nami tersungkur di sana dan dia mulai menghadap ke atas, ada hewan imut di depan Nami muncul, yaitu seekor landak. Tetapi Nami yang melihatnya sangat terkejut di sana dan berkata kalau itu sangat besar, yang mana teriakan Nami itu membuat landak itu juga terkejut. Dan hal itu pula membuatnya, yaitu landak, masuk ke mode marahnya, dan dengan duri-durinya juga muncul, dia mulai mengejar Nami. Dan di sana Nami berlari sambil berkata pula, "Tunggu, aku tak bermaksud mengagetkanmu. Usopp, apa kau ada di sini?" Dan Usopp menjawab, "Aku ada di bawah sini." Kemudian di halaman berikutnya kita melihat atau mengetahui Usopp tengah berurusan dengan seekor kucing, di mana kucing raksasa dengan mahkota di kepalanya. Di mana saat ini Usopp tengah digigit olehnya di bagian kaki itu. Dan Usopp meminta bantuan kepada Nami. Sementara itu Nami terkejut sampai matanya melotot di sana melihat itu dan juga berkata, "Kau memintaku? Ada apa dengan monster itu? Aku juga dalam masalah di sini. Apa yang terjadi? Apakah ini kastil monster?" Sementara itu dari belakang landak itu mulai menyerang Nami. Dan Nami bersiap dengan tongkatnya itu sambil berkata, "Perpanjang, Zeus, serahkan kepadaku." Dan tongkat itu berhasil memujukkan landak itu ke atas. Dan tak lama setelah itu Zeus bersiap dengan listriknya. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat serangan dahsyat petir dari Zeus muncul di sana menghanguskan landak itu. Dan kita melihat Nami juga berkata, "Untuk saat ini ambillah petir itu." Lalu kita melihat pula Nami terjatuh dan memantulkan tubuhnya di atas raksasa kucing itu. Dan di saat yang sama pula kucing raksasa itu melepaskan Usopp, karena pula di momen yang sama itu landak raksasa yang terkena serangan Nami dan masih membuat listrik dari Nami itu terjatuh ke arah menuju kucing tersebut. Alhasil keduanya saling terkena listrik dan juga hangus karena hal itu. Kemudian di halaman berikutnya lagi, bukannya senang karena serangannya berhasil, Nami dan Usopp kaget melihat apa yang terjadi dan juga berkata, "Aku punya firasat buruk mengenai ini, Usopp. Aku juga demikian, Nami."
Lalu di panel berikutnya kita melihat kucing raksasa itu memasang ekspresi wajah marah ke arah mereka. Kemudian kucing raksasa itu mengejar mereka berdua. Dan di saat yang sama saat mereka kabur itu, Nami bertanya apa yang Usopp ketahui tentang situasi mereka saat ini. Dan Usopp berkata, ketika aku bangun, kita sudah berada di sini. Dan seharusnya kita juga berada di kapal raksasa lalu mabuk. Dan Nami meresponnya dengan berkata, oh benar-benar, itu pasti karena minuman keras itu. Bukankah mereka bilang itu menyebabkan halusinasi? Lalu di sana keduanya berhenti karena jalan mereka telah buntu sebab di sana sudah berada di pinggiran balkon atas kastil. Jadi mereka tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Tentu saja di halaman berikutnya keduanya panik di sana. Tapi menariknya adalah Usopp mulai berkata dengan pedenya, kau bilang halusinasi kan tadi Nami? Jika memang begitu, kita bisa melihat kucing itu. Tapi kenyataannya itu mungkin hanya suatu halusinasi kan? Dimana dengan wajah pedenya itu, Usopp sangat yakin kalau yang ada di depannya itu hanya suatu halusinasi. Di panel berikutnya, kucing itu ya menampar Usopp dengan kejinya. Iya, kucing itu menampar Usopp dengan kejinya. Dan kita bisa melihat di sana, Nami hanya bisa menangis sambil menyebut nama Usopp. Kemudian di halaman berikutnya, akibat dari serangan kucing itu ya membuat bagian atas bangunan kastil tersebut hancur dan membuat Nami dan kucing itu sendiri juga jatuh ke bawah. Lalu di halaman berikutnya, entah yang tadinya suaranya meong tiba-tiba terdengar suara raungan. Tiba-tiba kucing itu berubah menjadi seekor singa. Dan di panel itu tepat berada di depannya Nami dan juga Usopp yang telah tidak berdaya. Dan mereka berdua di sana hanya bisa berteriak berkata, kenapa singa sudah berakhir ini? Usopp, kuasai dirimu, buka matamu, kita akan terbunuh. Lalu di panel berikutnya, singa itu mengaum lagi pada mereka. Tentu saja hanya teriakan yang dikeluarkan oleh Nami di sana dan juga mulai memegang tubuh Usopp dan menjadikannya suatu tameng. Dan mengetahui tindakan di situ, Usopp berkata, oi, jangan gunakan tubuhku sebagai perisai. Namun di sela-sela itu kita mendengar Sanji berteriak, Nami-san. Dan di halaman berikutnya, Sanji dengan ifrit jambenya telah bersiap di sana dan juga berkata, untuk dosa membuat orang yang kucintai menangis, hukuman mati. Ifrit Jambe, Paula. Sementara itu, Luffy di sana juga muncul dan juga berkata, Gear 4, Gomu Gomu no Elepanto. Tunggu. Ini Gear 4, dari mananya? Nampaknya Oda typo lah di sini, harusnya ini Gear 3 deh. Oke lanjut, dan di sisi lainnya kita bisa melihat Zoro di sana juga telah bersiap dan juga berkata, Santorio, Black Robe, Great Dragon. Dan boom, secara bersamaannya mereka bertiga berkata, Twister, Whip, Strike. Ya, terlihat serangan combo yang brutal di sana dari mereka itu membuat singa tadi itu tak berdaya dan kembali menjadi seekor kucing dan tumbang. Kemudian di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini, kita melihat momen anggota East Blue kembali berkumpul di sini dan kita juga bisa melihat detail bagian baju Luffy, Zoro maupun Sanji pula. Terlihat Zoro dengan topengnya di sana berkata, apa dia berubah menjadi seekor kucing? Sementara Luffy dengan helm elbownya ini yang sedikit mirip Statun juga berkata, apa dia enak dimakan? Soalnya kelinci panggang tadi yang kita makan itu sangat enak kan? Sih. Lalu kita juga bisa melihat Sanji di sana dengan pedang di punggungnya dan juga berkata kepada Nami, Nami-san, aku mengkhawatirkanmu. Lalu kita juga bisa melihat Nami yang menangis di sana berkata, Sanji-kun, aku sangat takut. Usopp telah mati. Tapi Usopp yang terbaring di sana berkata, oi, aku masih hidup. Kenapa kau? Aku tak akan melupakan ini menggunakanku sebagai perisai. Sementara itu Luffy di sana berkata, apakah ada yang lebih besar lagi dari ini? Jika rasanya enak, aku akan menghajar mereka. Tapi Zoro di sana berkata, menemukan laut dan kapal harusnya kita utamakan terlebih dahulu. Kita bahkan tidak tahu bagaimana keadaan kru kita saat ini. Sementara itu Sanji berkata seperti ini, berbicara tentang makanan, sarang lebah itu dan juga pasukan lebah madu yang kau kirimkan terbang ke langit itu,
aku seorang juru masak sangat tahu bahwasannya itu penuh dengan nilai gizi. Dimana melihat kesantaian mereka bertiga itu membuat Nami bertanya-tanya, kenapa kalian semua sudah beradaptasi dengan lingkungan ini? Dimana kita saat ini? Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan jika kalian bertanya-tanya judul video kita kali ini, teori mana yang benar atau mungkin benar ya, itu adalah video yang ini. Dimana pada video ini kita membahas kalau pohon yang ada di Elbaf itu dibuat atau tumbuh besar itu karena sosok Dewa Matahari Nika. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas di video berikutnya.